Karena jika terjadi musibah di kapal atau di laut, kapal terbakar, kita juga harus bisa atasi itu. Atau kayaknya kelihatannya ini kapal butuh bantuan. Kira-kira apa yang dilakukan KPLP pertama? Langsung nyamperin kah Pak kira-kira? Atau mungkin konfirmasi atau gimana nih? Ya. Hai kawan laut, bareng lagi sama Syifa, nemenin kamu di Bukan PHP, buka-bukaan di podcast Hubla pastinya. Nah, di mana hari ini kita bakal ngobrol dengan orang yang spesial dan juga topik yang spesial, di mana kita hari ini bakal ngobrol tentang 35 tahun kiprah pangkalan penjagaan laut dan pantai di Indonesia, barengan sama Direktur KPLP Bapak Rivo Lindo. Halo Pak Rivo. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kalau ngelihat Pak Rivo nih kayaknya semangat terus gitu ya. Karena badannya kayak fit banget. Bapak tiap hari olahraga ya Pak? Ya, insya Allah kalau ada waktu olahraga. Wah luar biasa. Pasti sehat banget nih. Kalah nih aku nih ya. Generasi-generasi muda yang mungkin sukanya rebahan Pak kalau aku. Nah anyway Pak Revo itu di tanggal 9 Februari kemarin ya Pak ya. Itu baru saja diberikan amanah oleh Bapak Menteri Perhubungan sebagai Direktur KPLP. Gimana Pak perasaannya? Saya merasa ini suatu kepercayaan yang luar biasa yang diamanahkan kepada saya, dan saya harus menjalankan dengan sepenuh hati. Oke, berarti luar biasa senang, tapi mungkin ini juga ya Pak, banyak rencana-rencana yang sudah disusun oleh Pak Dir sendiri gitu kan untuk KPLP ke depannya. Kira-kira apa aja nih Pak? Insya Allah ada. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Menteri itu melakukan lawatan ke Malaysia. Kebetulan saya diminta untuk mendampingi. Di situ juga Pak Menteri memberi arahan bahwa kerjasama Indonesia dengan Malaysia itu harus dijalin lebih baik lagi sebagai negara tetangga dan negara sahabat. Oke, berarti akan banyak rencana juga, termasuk salah satunya kerjasama dengan Malaysia ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah Pak Revo, ini kan kita ngobrol soal 35 tahun kiprah pangkalan PLP di Indonesia. Nah denger-denger nih Pak, pangkalan PLP di Indonesia ini ada 5 ya Pak? Betul pangkalan Pak? PLP di Indonesia ada 5. Ada 5, apa aja tuh Pak? Itu dari Tanjung Priok, Tanjung Uban, terus Tanjung Perak, Bitung, dan Tual. Oke, berarti ada 5 di Indonesia dan juga mungkin daerah-daerahnya apakah di tempat yang tadi Bapak sebutin aja atau mungkin dia meluas Pak? Itu. Dia mempunyai area untuk pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk keselamatan pelayaran tentunya. Untuk menjamin jalur logistik itu bisa berjalan dengan aman, sehingga menunjang perekonomian bangsa kita, Indonesia. Oke, itu ternyata pangkalan PLP juga termasuk ke dalam salah satu pendorong ekonomi masyarakat juga gitu ya Pak ya? Betul sekali. Itu korelasinya ada di mana Pak? Mungkin boleh dijelasin. Karena kaitan dengan keamanan pelayaran, karena negara kita kan terdiri dari negara kepulauan. 2/3 wilayah kita itu laut. Untuk konektivitas sehingga dibutuhkan transportasi dalam ini laut. KPLP salah satu unsur negara yang melakukan pengawasan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran tentunya. Oke, baik. Nah, tapi sejujurnya nih Pak Revo ya, aku udah lumayan kenal dengan KPLP, tapi baru banget denger yang namanya pangkalan PLP. Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih sama Pak Revo kira-kira sejarah atau cerita dari kehadiran PLP itu sendiri kayak gimana sih Pak? Kalau PLP itu awalnya kan adanya KPLB ya. KPLP itu usianya udah cukup tua karena dulu dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Belakangan karena kebutuhan dan perbaikan regulasi dan organisasi
itu pada tanggal 26 Februari 1998 itu keluarlah KM 18. Itu tentang organisasi dan tata kerja armada penjagaan laut dan pantai. Nah, mulai dari itulah, semenjak itulah kita mendeklar bahwa ulang tahun Pangkalan PLP itu tanggal 26 Februari. Oke, berarti ini sudah ke 35 tahun dan mungkin ada hal-hal yang ingin dicapai Pak setelah 35 tahun PLP ulang tahun. Kira-kira akan ada hal yang baru apa dari PLP Pak? Yang jelas tetap mendukung program pemerintah sesuai arahan Pak Menteri Perhubungan dan Pak Dirjen Perhubungan Laut. Kita akan mendukung konektivitas, kita akan mendukung jalur logistik untuk menjamin perekonomian bangsa kita. Oke. Nah, untuk mengemban tugas yang cukup berat ini ya Pak Revo ya, itu pasti diperlukan SDM juga petugas-petugas yang pastinya siap sedia selalu gitu kan Pak untuk menjalankan tugas. Nah, sebenarnya tugas dari personil Pangkalan PLP itu apa aja sih Pak? Jadi kaitannya dengan mengawal keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran itu kita memastikan bahwa kapal-kapal yang berlayar itu aman dulu. Gitu. Jadi dia harus selamat. Banyak tugas-tugas kita ada tentang termasuk mendukung rescue SAR. Jadi untuk penanggulangan tumpahan minyak itu juga kita lakukan. Jadi apabila terjadi insiden, terjadi pencemaran di laut, kita melakukan itu. Untuk peningkatan SDM-nya sendiri itu ada pelatihan-pelatihan. Kita selaku regulator pemerintah, kita ada juga bagian penegakan hukum. Kira-kira itu. Ya. Nah, berarti kalau ada pelatihan ada syarat-syarat khusus gitu ya Pak ya? Jadi petugas di Pangkalan PLP gitu? Oh iya, jadi personel KPLP yang ada di Pangkalan itu harus memiliki kompetensi. Jadi mereka dilatih. Macam-macam, ada boarding officer, itu bagaimana petugas itu menaiki kapal dengan profesional tentunya ya. Jadi tetap menjaga kesopanan, tapi tetap menjalankan aturan itu sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kalau kayak saya bisa nggak Pak kira-kira? Oh bisa. Kira-kira tugasnya apa nih Pak kalau saya nih? Tugasnya wawancara. Tetap ya di mana-mana wawancara juga. Nah kalau tadi Pak Dir sempat menyebutkan bahwa personil dari PLP ini wajib untuk menjalankan tugasnya, salah satunya adalah memastikan bahwa kapal-kapal yang datang ke Indonesia atau singgah atau lewat gitu ya, itu aman gitu ya Pak. Nah sebenarnya kategori aman itu aspeknya ada apa aja Pak? Kalau aspek keamanan kapal kaitan dengan keselamatan ya, itu harus terpenuhinya standar kelautan kapal. Itu kita harus pastikan itu. Itu biasanya berangkat dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan. Nah di dalam pelayaran, kita menjaga supaya tidak ada gangguan, kira-kira seperti itu. Dan kita siap apabila kapal-kapal niaga itu saat belayar membutuhkan pertolongan kita. Kita juga siap. Nah biasanya Pak kalau misalnya ada kapal yang melakukan pelanggaran atau kayaknya kelihatannya ini kapal butuh bantuan, kira-kira apa yang dilakukan KPLP pertama? Langsung nyamperin kah Pak kira-kira atau mungkin konfirmasi atau gimana nih? Ya bisa minta bantuan lewat radio. Itu bisa ke pelabuhan terdekat. Nanti pelabuhan terdekat bisa hubungkan lagi ke tiap-tiap pangkalan yang ada di Indonesia, kelima pangkalan tersebut. Nah, nanti baru dari pangkalan itu bergerak melakukan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar hukum, nanti kita siapkan tim boarding officernya. Apabila perlu penyelamatan, kita koordinasi dengan Basarnas tentunya
dan kita siap mendukung kegiatan SAR tersebut. Oke, nah nyambung juga nih kan KPLP juga bersinggungan ya Pak, tugasnya sebagai SAR juga dan bersama SAR juga gitu ya Pak ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kira-kira apa sih yang dilakukan sama personil pangkalan PLP misalnya ketika terjadi musibah? Apakah langsung dievakuasi atau mungkin bersama dengan Basarnas menuju ke kapal yang butuh pertolongan gitu ya Pak? Tergantung operasinya gitu. Jadi apabila misalnya di dalam melakukan patroli keselamatan itu ada informasi ada musibah misalnya. Seperti beberapa hari yang lalu itu ada kapal yang mati mesin sehingga dia terombang-ambing. Tatkala dia minta pertolongan, kapal terdekat itu langsung mendekat dan langsung memberikan pertolongan. Oke, berarti di situ memang KPLP juga patroli itu terus ya Pak ya? Patroli terus ya. Oke, nah Pak kalau dilihat nih ya Pak, sebelumnya kan Bapak juga bertugas masih di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut juga ya Pak ya? Betul. Iya kan? Nah berarti Bapak sudah sangat berpengalaman sebetulnya nih kalau di bidang Ditjen Perhubungan Laut gitu kan Pak. Nah momen apa sih Pak di lingkungan KPLP deh yang paling diingat, mungkin ada kejadian apa yang sampai sekarang Pak Revo gak bisa lupa? Banyak ya, banyak ya, banyak. Saya pernah ikut evakuasi waktu ada musibah Levina, terus Rimba 3 itu kecelakaan kapal yang memang tragis ya. Jadi di situ kita merasa bahwa kita ini harus tetap ada, karena kita bersama-sama dengan Basarnas, dengan instansi lainnya yang ada di laut itu bahu-membahu memberikan pertolongan. Karena di laut itu beda dengan di darat. Kalau di laut itu kesulitannya lebih tinggi, sehingga memang kita perlu koordinasikan dengan baik. Dan bagi saya walaupun kita sedih ya melihat musibah itu, tetapi kami KPLP ini merasa terpanggil untuk bisa memberikan pertolongan. Oke, berarti memang peralatan-peralatan yang ada di kapal patroli pun juga memang harus dilengkapi gitu ya Pak. Ada juga ya. Ada. Oh, sudah lengkap semuanya Sudah Pak. Lengkap. Sudah lengkap sesuai standar ya Pak ya. Oke, Pak, balik lagi tadi ke kebutuhan SDM gitu ya. Yang tadi Pak Dir juga sempat cerita kalau personil-personil dari pangkalan PLP ini punya kompetensinya sendiri ya kan, kompetensi khusus gitu ya, dan juga diikutkan kepada pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan juga. Nah itu kira-kira pelatihannya apa aja sih Pak? Pelatihannya ada boarding officer, terus keterampilan menembak juga ada, karena kita termasuk penegak hukum, jadi dilengkapi untuk perlindungan tentunya ya. Ada juga tentang hukum laut. Hukum laut udah pastilah itu. Hukum laut baik nasional maupun internasional. Ada juga diklat penyidik pegawai negeri sipil. Itu kita kerjasama dengan Polri. Calon penyidik kita diklatkan di sana. Ada juga intelijen, diklat intelijen. Ada penanganan dan pengangkutan barang berbahaya. Itu kan ada dia perlu dilakukan secara khusus sehingga perlu adanya pelatihan. Penanganan dan pengangkutan barang curah padat itu juga ada pelatihannya. Terus port state control, terus SOS code, terus pemeriksaan kesalahan kapal. Jadi di dalam melakukan pemeriksaan kesalahan kapal, pemeriksanya harus memiliki kompetensi. Kira-kira itu. Wah, kalau aku denger tadi kayaknya pelatihannya berat banget ya. itu harus bisa jadi ibaratnya bisa jadi intel bisa gitu kan, bisa jadi penembak bisa jadi polisi juga bisa. Wah,
ternyata seberat itu tugas di KPLP, khususnya di pangkalan PLP ya Pak ya. Jadi memang hanya orang-orang khusus, orang-orang yang punya kompetensi yang bisa bertugas di pangkalan PLP. Nah kayaknya orang kayak aku agak lama nih kalau misalnya mau pelatihan Pak ya. Kayak 5 tahun gak cukup karena berat-berat banget Pak materinya. Tapi sejauh ini Pak, dari 10.000 lebih personil yang bertugas di pangkalan PLP sampai saat ini, ada mungkin ada keluhan-keluhan atau mungkin ada keinginan-keinginan dari para beliau-beliau ini yang bertugas di pangkalan PLP yang mungkin udah disampaikan ke Pak Dir? Kalau keluhan enggak ya, artinya kami kan ASN. Jadi ASN itu kan ya inilah pengabdian kita gitu. Kebetulan bidangnya di KPLP gitu. Dulu bahkan saya itu juga pernah ikut pelatihan pemadam kebakaran. Wah, ada juga. Dulu itu termasuk itu kita latih juga karena pelatihan pemadam kebakaran itu perlu juga, karena jika terjadi musibah di kapal atau di laut, kapal terbakar, kita juga harus bisa mengatasi itu. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti banyak banget skillnya ya. Mungkin boleh Pak kasih satu buat saya, buat calon masa depan. Karena kebetulan masih sendiri ya kan, gak apa-apa dong. Nah terakhir Pak, mungkin ada gak sih Pak harapan terbesar dari Pak Dir sendiri untuk KPLP, khususnya pangkalan PLP yang berulang tahun ke-35 Pak? Ya, ada. Saya berharap performa KPLP ini bisa ditingkatkan ya. Saya berharap kepada semua personel KPLP untuk bisa meningkatkan performa, meningkatkan kompetensi, dan bahkan kita juga akan bangun kapal-kapal lagi. Makin banyak ya Pak ya. Mungkin kita rencanakan kalau diizinkan ini kita mau bangun kapal utama. Oke. Dia lebih besar. Jadi seperti Filipina juga kapalnya besar. Kita masih kurang besar. Oke, masih kurang besar. Segede kapal feri, lebih gede lagi Pak? Lebih besar. Lebih besar lagi. Sekapal Titanic? Enggak. Itu kebesaran Pak. Oke, luar biasa. Makasih banyak Pak Dir sudah sharing banyak soal KPLP, khususnya pangkalan PLP yang berulang tahun ke-35. Dan juga mudah-mudahan harapan-harapan dari Pak Dir, terus juga harapan dari teman-teman yang bertugas di pangkalan ya Pak ya, itu semuanya bisa terwujud dan bisa lebih baik lagi di bawah pimpinan Pak Rivo. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak Rivo. Boleh, ya. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Oke, kalau thank you banget nih udah nonton episode kali ini Bukan PHP, buka-bukaan di podcast Hubla pastinya, edisi 35 tahun hari ulang tahun pangkalan PLP bersama dengan Pak Direktur KPLP Bapak Rivolindo. So, kita ketemu lagi di next episode Bukan PHP. Jangan lupa comment, like, dan subscribe, dan juga pastinya nonton terus podcast Bukan PHP. I'll see you. Bye bye.